Ya, sambil nunggu yang lain kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas kitab Umdatul Ahkam dan kita masuk pada pembahasan tentang siwak. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca hadisnya. Hadis pertama dalam bab ini, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis siwaki inda kulli salatin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya tidaklah memberatkan kepada umatku, maka aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap kali hendak melaksanakan sholat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab wudu dan Muslim dalam kitab taharah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Pertama, bahwa bersiwak itu adalah sunnah Nabi dan hukumnya juga sunnah. Artinya kalau seseorang kemudian melakukan siwak, membersihkan giginya dengan siwak, maka dia dapat pahala kalau diniatkan mencontoh Nabi. Karena bersiwak itu sunnah dari sunnah-sunnah Nabi SAW yang terkadang sunnah ini sudah mulai mahjub, ditinggalkan. Yang kedua, bahwa siwak sendiri kenapa tidak diwajibkan oleh Nabi SAW? Ini bentuk daripada at-taisir, kemudahan yang Rasul SAW mudahkan bagi umatnya supaya tidak ada kesulitan bagi umatnya. Dan ini menunjukkan kasih sayang Rasul kepada umatnya. Rasul tidak hendak memberatkan kepada umatnya, justru syariat Islam yang dibawa Rasul semuanya memudahkan. Bahkan kalau ada kesulitan di dalamnya, pasti di dalamnya juga ada kemudahan. Dan ini bentuk kasih sayang Rasul kepada umatnya. Kemudian yang ketiga, bahwa di antara waktu-waktu disunnahkan seseorang itu melakukan siwak berdasarkan hadis ini adalah setiap kali hendak melaksanakan sholat. Tentu waktu-waktu bersiwak itu tidak satu waktu saja ketika hendak sholat, tapi ada 6 waktu yang sangat-sangat disunnahkan orang itu bersiwak, walaupun siwak sendiri sebenarnya disunnahkan kapan saja. Tetapi kalau bertepatan dengan 6 waktu ini, maka sunnahnya semakin kuat. Pertama, inda kulli wudu wa inda kulli sholat. Ketika hendak berwudu dan ketika hendak sholat, berdasarkan hadis yang kita baca ini. Karena dalam riwayat inda kulli wudu'in, pada setiap kali hendak melaksanakan wudu. Kemudian yang kedua, inda dukhulil bait, ketika seseorang masuk ke dalam rumahnya.
Apalagi kemudian dalam rumah itu banyak manusia, ada keluarganya. Maka disebutkan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau ditanya, bi ayyi syai'in yabda'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu, dengan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai aktivitasnya ketika beliau hendak masuk rumah. Maka Aisyah mengatakan, kana idza dakhala baitahu bada'a bis-siwaki. Rasul itu kalau hendak masuk ke rumahnya, beliau memulai dengan bersiwak dulu, kemudian membaca basmalah dan membaca salam. Kemudian yang ketiga, indal intibahi minan naum, ketika seseorang bangun dari tidur. Karena umumnya bangun dari tidur itu mulut sedang bau. Makanya dalam hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yashusu fah bis-siwak, rawahul Bukhari. Kata Hudzaifah bin Yaman, Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaannya apabila bangun dari tidur malam, maka beliau mengambil siwak, kemudian beliau bersiwak dengan siwak tersebut. Kemudian yang keempat, inda taghayyur raihatil fam, ketika ada perubahan bau dalam mulut, mungkin karena faktor makanan, atau karena lamanya lapar, atau karena kehausan, itu bisa merubah bau mulut. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa membawa siwak kemana-mana. Nabi SAW mengatakan bahwa di antara faedah bersiwak adalah madharatun lil fami, bisa membersihkan mulut. Kemudian yang nomor 5, inda dukhulil masjid, ketika hendak masuk masjid. Dan yang terakhir, inda qiraatil Quran wa fi majalisidz dzikri, ketika hendak membaca Quran ataupun ketika hendak hadir majelis-majelis ilmu. Kenapa? Karena di dua tempat ini hadir para malaikat, dan malaikat tidak suka dengan bau-bau busuk. Dia akan tersakiti. Sebagaimana hadis Nabi SAW, bahwa malaikat itu tersakiti dengan manusia sebagaimana manusia tersakiti dengan manusia yang lainnya karena bau yang tidak sedap. Inilah 6 perkara siwak itu semakin ditekankan. Walaupun secara umum mau jam berapa saja, di mana saja, siwak ini tetap hukumnya sunnah dan tidak wajib. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah rahasia kenapa siwak itu sangat dianjurkan sekali. Apalagi kalau kita melihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa siwak itu adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah lepas dalam kehidupannya. Di antaranya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi sebutkan apabila masuk rumah beliau bersiwak. Bahkan sebelum wafatnya pun beliau bersiwak, sebagaimana hadis nanti pada hadis ketiga dalam bab siwak ini dijelaskan, sebelum wafatnya Rasul bersiwak baru kemudian meninggal. Tapi ada rahasia yang luar biasa, kenapa kemudian siwak ini sangat penting bagi seorang muslim. Di antara rahasia siwak ini disebutkan dalam hadis di mana Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dan juga dalam kitab Irwa Al-Ghalil nomor hadis ke-66. Nabi SAW bersabda, as-siwaku madharatun lil fammi mardhatun lirabbi. Inilah rahasia siwak. Kenapa siwak ini dalam Islam sangat penting sampai dibahas dalam buku-buku fikih. Karena siwak itu dapat membersihkan mulut dan mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua rahasia siwak itu. Pertama, membersihkan mulut, dan yang kedua bisa mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Adapun membersihkan mulut berdasarkan ilmu kesehatan, bahwa
Di dalam siwak itu mengandung zat-zat yang bisa membunuh 70 bakteri atau virus yang ada di mulut. Baik virus-virus yang ada di gigi, yang ada di lidah, yang di tenggorokan, itu bisa dibunuh dengan siwak. Karena pusat bakteri kan di mulut. Jadi siwak itu bisa membersihkan 70 virus dan juga bakteri di mulut. Dan ini keajaiban. Karena di zaman Nabi SAW belum ada lab, belum ada penelitian bahwa kandungan-kandungan siwak itu sedemikian dahsyatnya dalam membersihkan mulut itu. Dan ini alamatun nubuwah, alamat kenabian. Kenapa Nabi SAW sampai memerintahkan para sahabatnya untuk bersiwak dengan kayu khusus yang disebut dengan arak itu? Karena di dalam kayu khusus arak itu yang digunakan untuk siwak mampu membunuh bakteri-bakteri tadi. Makanya wajar kalau Nabi SAW mengatakan bahwa siwak ini bisa membersihkan mulut seseorang. Bukan hanya sekedar membersihkan gigi, memutihkan gigi saja, tidak. Tapi lebih daripada itu membunuh racun-racun yang ada di mulut. Inilah rahasia besarnya kenapa siwak itu sangat ditekankan. Karena sekali lagi bisa membunuh bakteri, bahkan 70 bakteri atau virus yang ada di mulut kita. Kemudian rahasia besarnya lagi adalah kalimat kedua. Bukan hanya membersihkan mulut dari 70 virus ataupun bakteri, tapi lebih daripada itu mengundang redha Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa taala ketika mengunjungi penduduk surga, Allah Subhanahu wa taala ketika mengunjungi penduduk surga, maka Allah Subhanahu wa taala berseru dan mengatakan, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga. Maka semua penduduk surga mengatakan, labbaika rabbana wa sa'daika wal khaira fi yadaik. Maka penduduk surga mengatakan, kami penuhi panggilanmu ya Rabb, dan seluruh kebaikan ada pada tanganmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi kepada penduduk surga, hal raditum, apakah kalian raidha, kalian senang di surga? Fayaqulun, maka penduduk surga mengatakan, wa ma lana la narda wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Bagaimana kami tidak senang, kami tidak redha di surga ini ya Rabb, sementara engkau sudah memberikan sesuatu yang belum pernah diberikan kepada siapapun makhlukmu dari alam semesta ini. Ya, karena surga itu kenikmatannya tidak bisa dilihat mata, didengar telinga, terlintas dalam pikiran manusia pun tidak bisa. Makanya kenapa kemudian penduduk surga mengatakan kalimat itu, bagaimana kami tidak redha ya Rabb, sementara semua kesenangan kami dapati semuanya di sini. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, ala u'tikum afdala min dzalik, maukah kuberikan kepada kalian yang jauh lebih besar dari kenikmatan itu? Mau enggak saya kasih lagi kenikmatan yang jauh lebih besar daripada kenikmatan orang tinggal di surga itu sendiri, kenikmatan yang lebih besar daripada kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, bahkan terlintas dalam otak manusia pun tidak bisa. Ada lagi kenikmatan yang lebih besar daripada itu, mau enggak saya kasih, kata Allah. Maka penduduk surga mengatakan, ya Rabb, wa ayyu syai'in afdal min dzalik, ya Rabb, nikmat apa lagi yang lebih besar daripada yang sudah kami terima di surga ini? Maka penduduk surga penasaran, nikmat apa lagi? Sementara nikmat di surga saja sudah cukup, bahkan lebih daripada cukup. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ajal alaikum ridwani fala ashatu ba'dahu abada. Ya, kata Allah, aku akan memberikan keredhoanku kepada kalian, dan aku tidak akan murka setelah ini kepada kalian selamanya. Kenapa ini kenikmatan yang paling besar, mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala? Karena Nabi Adam pernah di surga, Hawa pernah di surga, iblis pernah di surga. Tapi kemudian 3 makhluk Allah ini diusir dari surga. Kenapa? Karena dicabut keridhaan Allah kepada mereka, diganti dengan kemurkaannya, sehingga apabila Allah murka, seperti ini jadinya. Adam diusir, Hawa diusir, iblis diusir dari surga. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah murka selamanya dan akan senantiasa redha dengan penduduk surga, maknanya semua orang yang masuk ke dalam surga tidak akan pernah keluar lagi. Itulah yang disebut dengan a'zam
ni'matillahi azza wajalla, sebesar-besarnya nikmat Allah adalah mendapatkan keridhaannya. Lah salah satu meraih keridhaan Allah adalah dengan cara bersiwak. Karena di sini Nabi SAW mengatakan bahwa siwak itu matharatun lil fami, bisa membersihkan mulut, wa mardhatun lirabbi, dan bisa meraih keridhaan Rabbnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bayangkan ya, kalau dua perkara ini saja, pertama membersihkan mulut dari 70 bakteri dan juga virus, yang kedua ketika Allah takdirkan kita masuk surga dan kita tidak pernah keluar lagi dari surga karena mendapatkan ridhonya Allah, cukup bagi kita rahasia besar kenapa kita ini disuruh untuk bersiwak. Saking besarnya rahasia ini sampai dibahas soal siwak ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan di dalam kitab Minhajul Muhtaj tentang faedah orang yang bersiwak ini. Apa kata para ulama yang disebutkan oleh Sahibul Mughni Al-Muhtaj ini dari kitab-kitab Syafi'i? Anna min fawaidihi, di antara faedah-faedah besar siwak adalah annahu yutahhir lil fami. Pertama, membersihkan mulut, tadi sudah dijelaskan, mampu membunuh 70 bakteri. Wa yarda rabbu, ataupun wa yurdi, mendapatkan keridhaan, wa yarda rabbu, mendapatkan keridhaan Rabb Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yubayyidil asnan, bisa memutihkan gigi. Dan kalau gigi putih kan menambah ketampanan dan kecantikan, tapi kalau kuning kan sebaliknya. Kemudian juga wa yusawi dhuhr, wa yusawi adh-dhuhra, bisa meluruskan punggung, jadi tidak mudah mengalami kebungkukan. Wa yubti'u syayb, wa yubti'u asyayib, bisa memperlambat penuaan, bisa memperlambat penuaan. Wa yudzakkil fatana, bisa memberikan kecerdasan, bisa memberikan kecerdasan. Dan lebih daripada itu, wa yudha'af al-ajru, dilipat gandakan pahala. Wa yasqulun naz'u, memudahkan ketika nazak sakaratul maut. Wa yadhkurus syahadata indal maut, bahkan mengingat persaksian ketika menjelang kematiannya. Maka Nabi SAW bersiwak sebelum meninggal. Itulah rahasia-rahasia besar kenapa kemudian siwak ini faedahnya luar biasa. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pertanyaan pun muncul karena kayu-kayu siwak di negeri kita ini, terutama di Batam, kan nggak tumbuh gitu kan, sehingga siwak itu identik datang dari Timur Tengah. Kalau ingin dapat siwak itu nunggu orang pulang umroh, pulang haji, baru dapat siwak kan. Makanya ibu kalau ada kesempatan umroh atau haji, beli siwak banyak-banyak kan itu, bisa dibagi-bagikan sebagai hadiah kepada tetangganya. Lah pertanyaannya, boleh enggak mengganti siwak itu dengan pasta gigi? Itu pertanyaannya. Karena kan sama-sama membersihkan gigi dan juga mulut. Karena siwak ini, Bu, itu tidak membersihkan gigi saja. Nabi SAW cara bersiwak itu bukan hanya ya susu itu maksudnya ya kalau orang gisap gigi ya, digosok-gosok gigi. Siwak juga sama, digosok-gosok untuk memutihkan gigi. Tapi juga untuk membersihkan lidah. Makanya disebutkan dalam riwayat itu sampai Rasul mengeluarkan suara gitu ya. Ku itu maksudnya karena Rasul itu juga menggosok lidahnya. Jadi bukan hanya giginya, tapi lidahnya digosok-gosok. Ya. Bahkan langit-langitnya sampai ke tenggorokan, sampai Rasul kemudian terkadang mengeluarkan dahak. Jadi siwak, kenapa siwak itu Rasul kalau bersiwak bukan hanya gigi saja, karena kan kuman bukan di gigi saja, bisa di lidah, bisa di langit-langit, bisa di tenggorokan. Makanya kalau Rasul memasukkan, ya kan, kalimat dalam hadis itu syarahnya adalah beliau memasukkan siwak ke lidah, menggosok-gosok lidah sampai ke dalam. Ya ibu, coba aja, jangankan siwak, jari saja kalau dimasukkan ke dalam kan mau muntah kan, berarti mengeluarkan dahak di situ. Lah itu rahasianya, karena zat-zat yang ada di siwak itu akan menyebar di situ, bukan hanya membunuh bakteri yang ada di gigi, termasuk juga bakteri yang ada di lidah dan di langit-langit gigi sampai di tenggorokan. Jadi memang betul-betul dibersihkan dengan siwak kan. Makanya sebelum disiwak itu kan dilembutkan dulu supaya tidak
melukai dalaman mulut kita ini. Nah sekarang masalahnya, boleh nggak seseorang itu mengganti siwak itu dengan sikat gigi? Ada dua pendapat yang disebutkan para ulama. Pertama, dzahab Syafi'iyah wal Malikiyah, pendapat ulama Syafi'i dan pendapat ulama Maliki, bahwa bersiwak itu boleh menggunakan benda apa saja asal dapat menghilangkan kotoran mulut. Jadi tidak mesti dengan siwak, maknanya dengan pasta gigi juga boleh, karena kan intinya sama, membersihkan mulut. Walaupun tentu menggunakan kayu arok, namanya kayu arok itu kayu siwak khusus, rantingnya itu tentu lebih lebih baik lagi, karena memang dari segi aroma memang agak harum, kayak ada kalau yang muda-muda. Nah, kalau saya waktu di Yaman itu kan ada di belakang pondok itu memang banyak di situ tumbuh kayu siwak gitu. Jadi kadang-kadang kita hanya peti saja, itu kayak ada rasa minnya. Kalau yang basah-basah baru dipeti itu ada rasa minnya dia. Ya. Enak di sana tinggal meti aja, kalau siwak tinggal bawa gunting dipeti gitu. Tapi ada rasa minnya, kayaknya ada gimana-gimana itu kalau yang baru dipeti itu. Kemudian baunya juga enak. Ya, itu kalau memang baru dipeti itu siwak. Nah, dari sini kita tahu bahwa dalam mazhab Syafi'i dan juga Maliki, sebagaimana disebutkan dalam Kifayatul Akhyar, wa'lam annahu yahsulul istiyaq bi khirfatin wa bi kulli khashanin mazil wal ud aula wal araqu aula. Ketahuilah bahwa bersiwak itu bisa dilakukan dengan potongan kain atau segala benda yang kasar yang dapat menghilangkan kotoran, namun bersiwak menggunakan ranting araq jauh lebih utama, karena tadi mengandung zat-zat yang bisa membunuh 70 bakteri tadi. Dan itu senada dengan yang diucapkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar Al-Maliki, wa kana siwakul qaumi al-araq wal basham wa kullu ma yajlul asnan wa la yu'dhiha. Siwak yang biasa dipakai oleh masyarakat dulu adalah kayu araq dan basam, juga setiap benda yang dapat membersihkan gigi dan tidak menciderainya. Kalau menciderai jangan. Depan rumah ada kayu jambu, ibu potong pula kayunya situ. Habis bersiwak lecet semua. Jadi kalau melukai ya jangan. Jadi kayu-kayu yang bisa tidak melakukan. Sekarang ngapain juga sudah ada pasta gigi kan. Pasta gigi pun ya macam-macam kan, ada yang kasar, ada yang lembut. Ya cari yang lembut lah. Karena tidak semua pasta gigi itu, ada juga yang bulu-bulunya kejang-kejang kan. Habis soket gigi malah berdarah semua. Nah, maka carilah sikat gigi pun yang lembut-lembut dalam mulut. Kemudian pendapat yang kedua, dzahab al-Hanafi wal Hambali. Pendapat Hanafiyah dan juga Hambali, dikatakan bahwa bersiwak bila menggunakan kayu arok, ranting tumbuhan dan yang sejenisnya, itulah yang diperintahkan. Jadi yang diperintahkanlah menggunakan kayu arok, berarti tidak bisa tergantikan dengan sikat gigi. Maksudnya bukan bisa tergantikan. Kalau menggunakan arok itu jelas faedahnya, akan membawa manfaat seperti tadi, bisa membersihkan mulut dari 70 bakteri ataupun bisa mendapatkan keridhaan. Tapi kalau pasta gigi yang membersihkan gigi saja, tidak bisa tergantikan faedahnya. Ini pendapat yang kedua, pendapat Hanafi dan juga pendapat Hambali. Dari dua pendapat ini, wallahu alam ya, dari dua pendapat ini seluruh ulama, artinya jamaahirul ulama, mayoritas para ulama sepakat bahwa bersiwak menggunakan kayu arok ini ataupun kayu basam, ada dua jenis ya, kayu arok dan basam, yang tumbuh di negeri Arab biasanya, jauh lebih baik dibandingkan pasta gigi. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan susah menggantikan siwak dengan pasta gigi, karena waktu-waktu bersiwak ini beragam. Waktu-waktu bersiwak ini kan beragam kan. Tadi saya sudah sebutkan kan, ketika hendak baca Quran, ketika hendak sholat, ketika hendak wudhu, ketika bangun tidur. Ini kalau ibu bawa pasta gigi kemana-mana, apa kata orang kira-kira? Ibu bawa pasta gigi di sini. Nanti setiap ngaji ke kamar mandi pasti taruh lagi di sini. Tapi kalau bawa siwak kena orang nggak aneh kan? Kalau orang bawa siwak kemana-mana nggak aneh. Coba kalau ibu bawa pasta gigi kemana-mana kan aneh itu. Ngapain orang ini jualan tuh apa tuh, promo tuh apa? Nggak tahu kan? Orang pasti aneh. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan bahwa siwak ini selain daripada lebih afdol, lebih mudah dan tidak menjadikan pusat pandangan manusia. Makanya siwak ini, yang kedua kata Syekh Utsaimin,
Yang namanya pasta gigi itu kan harus baik sikatnya ataupun odolnya. Ini kalau selalu dilakukan dari 6 waktu ini dalam sehari, ketika masuk rumah, ketika hendak wudu, jadi di depan rumah harus ada keran lah. Ya, gosok-gosok gigi baru masuk. Nanti kalau mau sholat wudu, gosok gigi lagi. Sebelum sholat gosok gigi lagi. Mau baca Quran gosok gigi lagi. Kira-kira sebulan itu habis berapa odol tuh? Kan banyak jadinya kan. Nah, jadi jatuhnya nanti mubazir jadinya. Lah itulah kenapa kemudian syariat itu lebih memudahkan. Kalau pasta gigi kan satu bisa digunakan, kalau sudah kering ganti lagi kan tidak menghabiskan uang. Lah kalau mengikuti sunnah-sunnah waktu-waktu tadi kita menggunakan pasta gigi, habislah odolnya banyak-banyak. Nah itu dari situ juga kata Syekh Utsaimin bisa masuk pada hadis Rasul, wa yakrahu lakum qila wa qal wa kathratas su'ali wa idha'atil mal. Allah murka jika kalian sibuk dengan desas-desus, banyak bertanya yang tidak berguna serta membuang-buang harta tadi. Boleh jadi 3 hari dah habis beli lagi, 3 hari habis beli lagi, habis saja uang untuk beli pasta gigi jadinya. Lah dari sini bagaimanapun siwak tidak bisa tergantikan karena dia lebih mudah. Tapi kalau tidak ada siwak, mau apa lagi? Otomatis kita harus beralih kepada yang lainnya. Lah salah satu yang bisa mendekati siwak ya pasta gigi, apalagi karena terbukti memang pasta gigi sendiri oleh pabrik yang mengeluarkan jenis merek odol dan begitu seterusnya kan sudah diteliti bisa juga membunuh bakteri-bakteri dan bisa menyegarkan, bisa menghilangkan bau mulut dan begitu seterusnya. Kalau tidak ada pasta gigi maka boleh menggunakan tadi kain tadi ya, kain dirobek kemudian dimasukkan, dibasahi, digosok-gosok. Nah, tapi kan tidak akan menyentuh bagian-bagian sela-sela giginya. Lain dengan siwak ataupun pasta gigi kan bisa menyentuh tuh bagian sela-sela giginya. Boleh jadi ibu makan, habis makan daging, rupanya ususnya masih ada di tengah-tengah gigi di situ kan, ketinggalan kan bisa dibersihkan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini diantara faedah dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Baik. Kemudian juga di sini Nabi SAW mengatakan, an Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu maqala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yashushu fahu bisiwak. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangun dari malam hari, maka beliau langsung mengambil siwak kemudian menggosok-gosok giginya dengan siwak tersebut. Nah, ini juga di antara waktu yang disunahkan adalah ketika bangun dari tidur. Ya karena nggak ada siwak ya langsung aja ambil sikat gigi pasta kemudian ibu bersikat gigi dengan itu. Kemudian juga hadis yang ke-12 ini, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dakhala Abdurrahman ibn Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ma'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana musnidatuhu ila sadri wa ma Abdurrahman siwakun ratbun yastannu bihi fa ayyadahu fa abadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarahu fa akhadtu as-siwaka fa qadhamtuhu wa tayyabtuhu thumma dafa'tuhu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fastanna bihi fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanna istinanan qad ahsana min fama ada an faraga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadahu aw isba'ahu thumma qala fi rafiqil a'la thalathan thumma qadha wa kanat taqulu mata baina hakinati wa dhaqinati wa fi lafdin wa ra'aitu yanzuru ilai wa araftu annahu yuhibbu siwak fa qultu akhudhuhu lak fa asyara bi ra'si an-na'am. Hadza lafdzul Bukhari wa li Muslim nahwu. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, jadi Abdurrahman ibn Abi Bakar As-Siddiq masuk menemui Rasul ketika itu Nabi sedang bersandar ke dadaku. Abdurrahman membawa siwak basah yang digunakan untuk menggosok giginya. Lantas Rasul menatap terus siwak Abdurrahman. Aku pun lantas mengambil siwak itu dan mematahkannya dengan gigi, kemudian memperbaiki dan menghaluskannya. Aku lalu menyerahkan siwak itu kepada Nabi. Lantas beliau menggunakan untuk menggosok giginya. Kata Aisyah, belum pernah aku melihat Rasul menggosok gigi lebih baik daripada saat sebelum wafatnya. Selesai daripada menggosok gigi, beliau mengangkat tangan atau jarinya kemudian mengatakan di ar-rafiqil a'la.
sebanyak 3 kali. Kemudian beliau meninggal dunia. Aisyah mengatakan beliau meninggal di antara tulang selangka dan ujung tenggorokanku. Dalam lafaz yang lain dikatakan, kulihat beliau memandang siwak itu, maksudnya dari tangan Abdurrahman. Aku tahu bahwa beliau menyukai siwak itu, kemudian aku tawarkan, maukah aku ambilkan ya Rasul siwak untukmu? Maka beliau memberikan isyarat dengan kepalanya seolah-olah iya. Dan hadis ini lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, begitu juga Imam Muslim yang semakna lafaznya. Jadi begini kisahnya. Kita tahu bahwa Nabi SAW ketika sakit parah itu kan berada di rumah Safiyah, salah satu istri beliau. Tetapi Nabi SAW tidak nyaman di rumah Safiyah itu, sehingga dia mengatakan kepada Safiyah, wahai Safiyah, panggilkan semua istri-istriku. Maka berkumpullah semua istri Nabi di rumah Safiyah. Kemudian Rasul mengatakan, wahai istri-istriku, aku ingin minta izin kepada kalian, bolehkah untuk sementara waktu aku dirawat di kamar Aisyah radhiyallahu anha? Maka semua istrinya mengizinkan. Akhirnya kemudian Nabi SAW dipapah oleh Fadl dan juga Ali radhiyallahu anhu dari rumah Safiyah menuju kamar Aisyah. Setelah sampai di kamar Aisyah radhiyallahu anha, itu kan dari rumah Safiyah, dari kamar Safiyah, bukan rumah kamar. Ya, jadi rumah Rasul itu bukan kayak kita rumah banyak kamarnya, enggak, dia satu kamar saja. Makanya Quran menyebutnya hujurat. Dalam Quran itu namanya surah Al-Hujurat. Apa artinya surah Al-Hujurat itu? Kamar-kamar. Maksudnya kamar-kamar istri Nabi. Jadi mereka hanya kayak kalau ibu tengok kos-kosan, seperti itulah kamar-kamar. Tapi Rasul enggak ngekos. Ya, Rasul punya kamar sendiri-sendiri untuk istri-istrinya. Jadi dari rumahnya Safiyah ke rumah Aisyah itu kan Rasul dipapa oleh Fadl sama Ali. Tentu dilihat oleh para sahabat yang lewat di situ. Sehingga kemudian para sahabat melihat kondisi Rasul yang memarah. Maka berita ini cepat menyebar ke seantero kota Madinah. Maka semua para sahabat khawatir. Akhirnya semua sahabat datang ataupun mewakili untuk melihat kondisi Nabi terakhir kali. Semua berkumpul di Masjid Nabawi. Terdengarlah suara gaduh dari masjid masuk ke kamar Aisyah yang Rasul baru saja datang. Kemudian Rasul bertanya kepada Aisyah radhiyallahu, ada apa mereka gaduh di luar itu? Maka Aisyah mengatakan, mereka khawatir dengan Anda wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan, kalau begitu panggil lagi Fadl dan Ali, angkat aku menemui mereka. Akhirnya Rasul pun diangkat oleh Fadl dan Ali, dipapa sampai ke mimbar masjid di dalam Masjid Nabawi. Maka Rasul berkhutbah dan itulah khutbah terakhir. Setelah itu Rasul tidak berkhutbah lagi karena meninggal. Setelah Rasul berkhutbah, balik lagi ke kamar Aisyah radhiyallahu anha. Disitulah kemudian Rasul bolak-balik pingsan. Bolak-balik pingsan di sini. Sampai akhirnya kemudian di hari menjelang-jelang wafatnya, maka masuklah Fatimah putri beliau, kemudian dibisikkan 2 kali bisikan. Dalam bisikan yang pertama tertawa Fatimah, dalam bisikan yang kedua menangis Fatimah. Kemudian setelah meninggalnya Rasul, Aisyah bertanya kepada Fatimah. Kemudian Fatimah menjelaskan kenapa dia tertawa, kenapa dia menangis. Adapun saya tertawa karena saya senang Rasul mengatakan di telingaku bahwa aku akan menjadi pemimpin para wanita di sorga. Adapun saya menangis karena akulah orang pertama yang akan menyusul beliau setelah kematiannya dari keluarganya. Setelah kemudian Fatimah masuk, barulah Abdurrahman masuk, putra Abu Bakar. Lah kebetulan Abdurrahman itu di tangan bawa siwak. Lah pandangan Nabi SAW tertuju kepada siwak yang dibawa Abdurrahman itu. Aisyah paham. Itulah istri yang cerdas. Dia paham dengan hanya lirikan mata saja. Nggak tahu ibu ini paham nggak ini sama suaminya. Jadi Aisyah langsung paham. Kemudian meminta siwak yang di tangan Abdurrahman itu. Dalam riwayat yang lain, Aisyah menawarkan, Rasul, apakah engkau ingin bersiwak? Maka Rasul hanya menganggukkan kepalanya karena bisa ngomong. Kemudian diambil siwak di Abdurrahman, kemudian dipotong. Yang bekas mulutnya Abdurrahman itu dipotong. Kemudian siwaknya panjang, bekas mulutnya di sini dipotong lagi di sini supaya hilang bekas mulutnya orang lain kan. Lah bekas potongannya itu kemudian digigit sama Aisyah sampai lembut. Kemudian diberikan kepada Nabi SAW. Disitulah Aisyah mengatakan, demi Allah, seumur hidupku memandang Rasul bersiwak itulah yang paling indah. Menunjukkan apa? Faedahnya sebelum kematian itu berilah yang terbaik untuk Allah. Karena siwak itu kan ibadah. Ya. Maka Rasul betul-betul membersihkan giginya, lidahnya, langit-langitnya. Pokoknya kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasul bersiwak seindah itu. Baru setelah bersiwak dia letakkan siwaknya, tiba-tiba pandangannya naik ke langit. Aisyah mengatakan, seolah-olah aku tahu Rasul sedang diberikan pilihan. Karena di saat itu
Jibril datang membawa malaikat maut, Aisyah tidak lihat. Kemudian Jibril menawarkan kepada Nabi SAW bahwa dia diamanati oleh Allah untuk memilihkan dua perkara kepadamu. Satu, kau akan tetap hidup di dunia bersama kegemilangan dakwahmu dan semua kekayaan dunia akan kau rasakan. Yang kedua, atau engkau memilih pergi menemui teman-temanmu di sorga dari kalangan para nabi. Maka Rasul mengatakan ila rafiqil a'la, sambil jarinya seperti ini dan menuju ke langit, ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la, ke tempat yang paling tinggi di sorga, ke tempat yang paling tinggi di sorga. Aisyah mengatakan, aku tahu saat itu Rasul sedang diberikan dua pilihan. Maka kemudian setelah Nabi SAW mengatakan kalimat itu, maka Rasul mengatakan la ilaha illallah wa inna lil mauti la sakarat. La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, sungguh dalam kematian itu ada sakaratnya. Kemudian Rasul berwasiat kepada umatnya untuk tidak meninggalkan salat dan menjaga budak sahayanya, dan Nabi SAW setelah itu meninggal dunia. Nah, ini lihat bagaimana kedudukan siwak bagi Rasul SAW. Bahkan sebelum wafatnya saja Rasul sudah bersiwak, dan itu mencontohkan siwak ini penting. Baik, kemudian yang terakhir dari hadis siwak ini, an Abi Musa al-Ash'ari qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastaqu bis-siwaki ratbin qala wa tarafuhu siwak ala lisanihi wa huwa yaqul was-siwaku fi fihi ka'annahu yatahawwa. Ya. Abu Musa al-Ash'ari mengatakan, aku mendatangi Nabi ketika itu beliau sedang menggosok gigi dengan siwak basah. Dengan ujung siwak di lidahnya beliau mengatakan siwak itu masih berada dalam mulutnya seakan-akan beliau hendak muntah. Nah, tadi saya sudah jelaskan ketika para ulama mensyarah hadis yang ke-22 ini dari bab siwak, menunjukkan bahwa siwak itu bukan digosokkan ke gigi saja, tapi juga ke lidah dan langit-langit sampai ke dalam tenggorokan, sehingga Rasul hampir muntah. Karena kalau dimasukkan kan pasti kita muntah. Ya, jadi memang betul-betul satu mulut itu dibersihkan dengan siwaknya, supaya tadi zat yang ada di siwak itu menyebar dan mampu membunuh 70 bakteri yang ada di mulut. Ini diantara keajaiban dan juga fikih siwak. Wallahu a'lam. Ya. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedikit faedah tentang masalah siwak ini. Apakah siwak ini boleh menggunakan tangan kiri ataukah menggunakan tangan kanan? Jadi ulama membahas tentang masalah pemakaian siwak ini. Apa boleh siwak ini menggunakan tangan kiri ataukah juga harus menggunakan tangan kanan dan tidak boleh menggunakan tangan kiri? Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ulama mengatakan tetap karena siwak ini bagian daripada ibadah dan sifat siwak ini kan membersihkan. Maka hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ya'jibut tayammun fi kulli ahwani. Rasul itu suka menggunakan yang kanan-kanan dalam setiap kondisinya. Maka dari sini pendapat sebagian ulama, diantaranya jumhur ulama, bahwa yang afdol itu bersiwak dengan tangan kanan. Keumuman tadi ya, hadis Rasul yu'jibuh tayammun, senantiasa menggunakan yang kanan baik dalam sandalnya, menyisirnya atau dalam setiap kebersihannya. Dan siwak itu bagian daripada kebersihan, masuk pada kalimat tahur wa tuhuri kullihi. Tapi ada sebagian para ulama mengatakan bahwa bersiwak itu disunnahkan menggunakan tangan kiri, bukan tangan kanan. Alasannya karena siwak ini membersihkan kotoran, sama dengan orang berak, cebok. Karena membersihkan kotoran, maka cebok jangan tangan kanan, harus tangan kiri, kan gitu ya. Lah siwak sama, dia kan membersihkan kotoran. Makanya tidak disunnahkan tangan kanan oleh sebagian ulama, tapi disunnahkan dengan tangan kiri. Dan ini yang masyhur daripada Imam Ahmad dan yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, jadi ada yang mengatakan, tetapi jumhur mayoritas para ulama mengatakan siwak itu disunnahkan dengan tangan kanan karena masuk dalam tahur. Hadis Aisyah radhiyallahu anha tadi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibu tayammun fi tana'uluhi wa tarujuli wa tahurihi. Kalimat tahur, membersihkan, itu artinya ya termasuk siwak. Ya, makanya jumhur mayoritas ulama mengatakan sunnah dengan tangan kanan, tapi mazhab Ahmad dan juga Ibnu Taimiyah mengatakan bahkan disunnahkan dengan tangan kiri karena dikiaskan dengan cebok. Ya, dikiaskan dengan cebok, sama-sama membersihkan kotoran.
Jadi di sini ada dua pendapat para ulama. Wallahu a'lam. Taib ini sebagai faedah yang disebutkan oleh para ulama. Taib sampai di sini. Kita tutup. Sebelum saya tutup, silakan kalian bertanya. Ya. Enggak. Ya, apakah kemudian, karena begini terkadang Nabi SAW itu dia mengumpulkan ludah dia, setelah dibersiwakan biasanya terkumpul ludah itu, kemudian diludahkan. Jadi seolah-olah membersihkan gigi dengan air ludah dalam rangka membuang kotoran. Sebab kalau kering kan tidak bisa. Tapi rata-rata orang bersiwak itu kan terkumpul ludah dia. Jadi seolah-olah ludahnya itulah yang membersihkan gigi hasil siwak kemudian diludahkan. Jadi tidak ada syariat berkumur-kumur setelah bersiwak karena dia tidak najis gitu ya. Dan juga dengan meludah bisa membersihkan. Ataupun menelan juga bisa membersihkan. Tapi ya tentu dalam kondisi tidak berpuasa. Ya kalau sudah puasa ya jangan kan itu. Intinya tidak disyariatkan untuk berkumur-kumur. Tapi kalau berkumur-kumur ya tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tapi dalam kondisi mau sholat cemana berkumur-kumur? Ini pun lagi sholatnya ini udah sap, rapi. Apa bawa botol aqua gitu? Itu cuma kemana buangnya? Kalau sedang wudhu mungkin dia lah kan. Makanya tidak ada syarat berkumur-kumur. Kalau berkumur-kumur memberatkan malah nantinya. Wallahu a'lam. Bisa selama dia masih basah. Kalau sudah kering kan membahayakan. Kan kalau kering nggak hilang zat-zatnya itu. Makanya kenapa siwak itu tidak bisa bertahan lama berbulan-bulan kan? Ya kalau sudah hilang, kalau yang basah zat-zatnya yang bisa bunuh ya kalau sudah kering kan bisa lecet nantinya. Ya jadi nggak bisa dipakai selamanya siwak itu. Ya kalau sudah hilang lembabnya buang ganti yang lain. Tapi masalahnya ya itulah kayu arok atau basyam tadi susah tumbuh di Indonesia misalnya. Sebab kalau bisa tumbuh di Indonesia kan enak, kita bisa kembangkan di pot-pot gitu ya. Tapi susah memang di sini. Itu tumbuh dari dua kayu itu. Wallahu a'lam. Tapi kan sekarang sudah dimodernisasi kan dengan cara dijadikan odol. Ya kan, odol siwak. Sekarang ini dimudahkan semuanya. Walaupun kita tidak tahu berapa persen siwak yang ada di odol itu, jangan-jangan mereknya saja dipakai, nggak ada siwaknya. Kan banyak di Indonesia ini kan, lebih ke merek saja, padahal sebenarnya kandungannya tak banyak di situ. Jadi kayak Indomie rasa ayam, jadi ayamnya nggak ada, rasanya aja itu yang jadi masalah. Nanti rasa siwaknya nggak ada di situ. Wallahu a'lam. Sudah, sudah kita tutup. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.